Hai, selamat pagi, siang, ataupun malam, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Joli, mahasiswa STAB Nalanda, program Magister Pendidikan Keagamaan Buddha. Namo Buddhaya. Perkenankan saya di dalam kesempatan hari ini menjelaskan pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi secara etimologis artinya melaksanakan sesuatu. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar pelaksanaan. Selanjutnya, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, ataupun keterampilan. Jadi, menurut Muhammad Jumhari dan Warijo, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis yang berbeda dengan formulasi rumusan masalah ataupun perumusan kebijakan sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Maka, menurut Anderson, implementasi kebijakan adalah suatu administrasi pemerintah untuk mengatasi permasalahan. Menurut Grinder, pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah biasanya sebagai proses politik dan administratif dimulai bila tujuan, sasaran sudah ditetapkan, program kegiatan telah disepakati, dan dana sudah siap serta disalurkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Parson di tahun 1995 dan juga Wibawa di tahun 1994, implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan organisasi pemerintah maupun swasta, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Menurut Sorikin Mujianto, implementasi kebijakan sebagai proses panjang penyelesaian masalah. Bagaimana para pelaku kebijakan menjalankan keputusan kebijakan, di mana keseluruhan tindakan pemangku kepentingan atau stakeholder diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan. Maka, melalui rangkaian penyampaian para ahli, Dian Nugroho menyimpulkan implementasi kebijakan merupakan cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan organisasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dengan cara langsung menerapkannya dalam bentuk program kegiatan atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan itu sendiri sebagai kebijakan penjelas atau sering disebut dengan peraturan pelaksanaan. Put dan Springer menyebutkan proses untuk mencapai tujuan itu dilakukan dengan serangkaian aktivitas, program, dan keputusan kebijakan yang memudahkan terwujud ke dalam praktik organisasi. Selanjutnya, aspek implementasi kebijakan ada 3, yakni idealize policy, kemudian target groups, dan ketiga adalah implementing organization. Idealized policy adalah pola interaksi digagas oleh para perumus kebijakan, tujuannya untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target group untuk melaksanakannya. Target group adalah bagian dari kebijakan pihak terkait atau policy stakeholder diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi oleh perumus kebijakan karena kelompok ini menjadi sasaran dan implementasi kebijakan. Diharapkan dapat menyesuaikan pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan. Selanjutnya, implementing organization, badan pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan dan environmental factors. Unsur-unsur yang berada di dalam lingkungan sekitarnya turut serta mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek tradisi, budaya, realitas sosial, stabilitas ekonomi, dan politik. Maka,
Hasbullah menyimpulkan dalam konteks pendidikan implementasi kebijakan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku badan pengelola yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program kegiatan dan menimbulkan kesadaran dan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat di dalam program pendidikan. Dilanjutkan oleh Hasbullah, implementasi kebijakan pendidikan merupakan usaha atau pengupayaan agar rumusan kebijakan pendidikan bisa dilaksanakan dalam praktik. Sebab sebaik apapun rumusan kebijakan pendidikan, jika tidak diimplementasikan, tidak akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebaliknya, sederhana apapun rumusan kebijakan pendidikan itu, jika sudah diimplementasikan, akan lebih berguna apapun dan seberapapun hasilnya. Selanjutnya, 4 komponen implementasi kebijakan pendidikan menurut Abdul Wahab dan Solihin. Yang pertama adalah siapa yang mengimplementasikan kebijakan pendidikan itu. Selanjutnya yang kedua, proses administrasi. Selanjutnya yang ketiga adalah kepatuhan yang diharapkan. Dan yang keempat adalah dampak pelaksanaan kebijakan pendidikan itu. Dari 4 hal tersebut, ada 2 hal yang menjadi fokus implementasi kebijakan pendidikan, yakni kepatuhan atau compliance dan apa yang terjadi atau what's happening. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan implementasi kebijakan pendidikan adalah suatu proses penyelesaian masalah pendidikan untuk mewujudkan policy goal dengan melewati suatu proses atau delivery mechanism yang sesuai dengan prosedur dan policy outcomes atau menikmati hasil kebijakan yang dapat dinikmati bagi seluruh stakeholder pendidikan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan kegiatan yang penting setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi, maka kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan akan menjadi sia-sia dan mubazir. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis dan penting di dalam kebijakan publik pada umumnya. Demikian uraian penjelasan saya mengenai implementasi kebijakan pendidikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Namo Buddhaya, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.